Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yu Hao bisa dengan jelas merasakan bahwa gelombang kekuatan jiwa di tubuhnya telah menjadi lebih kuat. Kekuatan jiwanya di dalam tubuhnya juga beredar sesuai dengan undulasi intens ini dan dengan cepat disedot oleh Tang Wutong. Jika itu orang lain, mereka mungkin benar-benar berpikir bahwa Tang Wutong sedang menyedot kekuatannya untuk memperkuat dirinya sendiri. Setidaknya metode ini seperti melakukan itu sangat mirip dengan kemampuan seorang mas roh jahat. Namun Wo Yu Hao tidak berpikir begitu. Dia tidak akan menyesal bahkan jika dia memberikan segalanya untuk Tang Wutong. Inilah sebabnya dia tidak menolak sama sekali. Dia benar-benar santai dan membiarkan Tang Wutong menyerap kekuatan jiwanya. Meridian Tang Wutong menjadi lebih cerah dan lebih cerah karena itu diperkuat oleh kekuatan jiwa. Aura kematian di tubuhnya sepertinya menyadari bahwa situasinya tidak baik dan mulai berjuang di tubuhnya, namun itu tidak dapat menyebabkan kerusakan karena itu menghadapi kekuatan jiwa gabungan dari Wo Yu Hao serta Tang Wutong sendiri. Pusaran air emas di depan trisula emas Tang Wutong menjadi lebih kecil atau lebih tepatnya perlahan-lahan diserap ke dalam tubuh Tang Wutong melalui trisula emas. Wo Yu Hao segera merasakan bahwa inti jiwa dalam dantian Tang Wutong melonjak. Kekuatan jiwa yang besar menembak ke arah kepalanya. Dia sangat akrab dengan perasaan itu ketika dia pertama kali mengolah inti jiwa pelengkap yin yang-nya. Bukankah dia menghadapi situasi seperti ini? Dia lolos dari kematian dengan bantuan penatuamu dan 6 rohnya dan menjadi manusia pertama dalam sejarah yang membentuk inti jiwa pelengkap yin yang. Saat ia merasakan krisis yang dialami Tang Wutong, Wo Yu Hao segera bereaksi. Kekuatan jiwanya yang terjerat dengannya mulai bergerak dengan cepat. Hanya ada satu tujuan, memperlambat sirkulasi kekuatan jiwa Tang Wutong. Setelah dia tidak sadarkan diri selama berhari-hari, kekuatan jiwa Tang Wutong dalam fase istirahat karena ini fungsinya sendiri akan lambat. Volume kekuatan jiwa Wo Yu Hao lebih besar dari miliknya. Setelah menyerap begitu banyak kekuatan jiwa sebelumnya, inti jiwa Tang Wutong beredar dengan kecepatan lebih lambat saat Wo Yu Hao bergerak kali ini. Bahkan itu ditunda. Pusaran air emas terbentuk di lautan spiritual Tang Wutong. Dia merasa jauh lebih mudah untuk membentuk inti jiwa keduanya dibandingkan dengan Wo Yu Hao. Inti jiwa spiritual ini sudah siap. Dia hanya harus menyerapnya. Inti jiwa pertamanya dalam dantiannya dikendalikan oleh Wo Yu Hao. Dengan cara ini, kecepatan kultivasi Tang Wutong akan menjadi jauh lebih cepat daripada Wo Yu Hao. Wo Yu Hao berhasil melakukan ini karena ia menggunakan fakta bahwa kekuatan jiwa Tang Wutong tidak menolaknya. Tentu saja yang lebih penting adalah bahwa itu berasal dari metode rahasia Sekte Hao Tian. Tanpa metode rahasia ini, Tang Wutong tidak akan mampu menyerap inti jiwa Wo Yu Hao tidak peduli apapun. Itu adalah jenis kemampuan yang tidak ada di dunia para master roh. Ada ekspresi lega di wajah Wo Yu Hao. Dia sudah melihat kemungkinan sukses. Cahaya keemasan masih bersinar terang di dahi Tang Wutong. Namun dia akan sepenuhnya menyerap inti jiwa spiritualnya. Bahkan tidak terasa seperti Wo Yu Hao dipaksa melakukan ini sama sekali. Sebaliknya ia tampak sangat tenang. Mampu memberikan sesuatu kepada Tang Wutong adalah hal yang paling membahagiakan baginya. Inti jiwa Tang Wutong menjadi semakin ganas. Kekuatan jiwanya juga semakin tidak terkendali. Sehingga kekuatan jiwa Wo Yu Hao tidak lagi bisa menahannya. Tanpa ragu, Wo Yu Hao menuangkan lebih banyak kekuatan jiwanya ke tubuh Tang Wutong dan terus menahan inti jiwanya. Pada saat yang sama, ia juga sedikit santai. Dia juga menyerang inti jiwa spiritual Tang Wutong dengan beberapa kekuatan jiwanya. Untuk menyelesaikan pembentukan inti jiwa dari pelengkap yin yang, mustahil untuk menghindari bentrokan. Dan inti jiwa harus beradaptasi satu sama lain. Tidak ada yang lebih berpengalaman daripada Wo Yu Hao dalam hal ini. Tentu saja, Dewa Binatang di Tian juga paham tentang ini. Namun perbedaannya antara Wo Yu Hao adalah manusia. Wo Yu Hao adalah manusia pertama yang membentuk inti jiwa pelengkap yin yang. Ketika sampai pada hal itu, tidak ada yang bisa membandingkan dirinya.
Senyum di wajah Wo Yuha melebar. Dia juga tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia hanya merasa dirinya semakin lemah. Tidak hanya 90% dari kekuatan spiritualnya terkuras, tetapi bahkan kekuatan jiwanya juga terkuras. Namun dia merasa jauh lebih nyaman seperti ini. Inti jiwa kembarnya juga menjadi jauh lebih seimbang. Satu-satunya perbedaan adalah dia bisa memulihkan kekuatan jiwanya melalui kultivasinya, namun dalam aspek kekuatan spiritual, rasanya seolah seseorang telah mengambil 90% dari kekuatan asalnya. Begitu banyak waktu telah berlalu tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Wo Yuhao tampaknya tidak keberatan dengan ini. Untuk apa ini bisa dihitung? Selama Tang Wutong bisa pulih, dia akan puas. Saat ini dia hanya berharap bahwa dia tidak akan menjadi orang bodoh setelah semua ini selesai. Dia percaya bahwa Tang Wutong tidak akan memandang rendah dirinya. Bahkan, dia yakin bahwa Wutong tidak akan meninggalkannya bahkan jika dia menjadi idiot. Inilah mengapa Yu Hao menginginkan jaminan itu dari Nitian dan Titan. Jika dia benar-benar menjadi idiot, dia tidak ingin menjadi beban bagi Tang Wutong. Cahaya keemasan dari Trisula emas akhirnya dicabut. Tang Wutong tampaknya telah sepenuhnya menyerap inti jiwa spiritual Wo Yuhao. Ketika kekuatan spiritual dan inti jiwanya berbenturan, pusaran air kecil dan tidak stabil juga mulai terbentuk. Meskipun itu belum stabil, mereka terus muncul. Ini juga berarti bahwa dua inti jiwa mulai beradaptasi satu sama lain. Ini bagus, ini sangat bagus. Melihat kesuksesan ini dalam jangkauan, Wo Yuhao senang. Dia sadar bahwa ini adalah tanda bahwa inti jiwa kembar pelengkap yin yang akan segera selesai. Kekuatan jiwa Tang Wutong sudah di atas peringkat 90. Begitu inti jiwa kembarnya terbentuk, hampir dapat dipastikan bahwa dia akan menjadi Dolo Transcendent. Adapun berapa banyak kultivasinya akan turun, Wo Yuhao juga tidak yakin. Dia juga tidak punya waktu untuk memikirkannya. Cahaya menyala dan gelombang kekuatan jiwa di udara menjadi semakin kuat. Wo Yuhao menutup matanya. Dia bahkan menutup mata takdirnya. Rasa lemah yang kuat dengan cepat menelannya, menyebabkan dia menjadi pucat, namun masih ada sedikit senyum di wajahnya. Seorang tokoh perlahan berdiri di belakang Tang Wutong. Sosok ini memiliki sosok ramping dan rambut birunya mengalir di belakang kepalanya. Tidak ada cacat di wajahnya yang tampan dan menawan. Dia memandang Wo Yuhao dengan tatapan rumit di matanya. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut menghela nafas. Dia mengangkat tangannya dan menempelkannya ke dahi Tang Wutong. Tiba-tiba, Trisula emas bersinar. Sesuatu sepertinya disuntikkan ke dalamnya. Tetapi juga sepertinya sesuatu telah menghilang. Dua bola cahaya bersinar di belakang Tang Wutong. Yang satu adalah matahari keemasan, sedangkan yang lain adalah bulan berwarna ungu keemasan. Emas dan ungu berpotongan yang merupakan pemandangan yang menawan untuk dilihat. Pria berambut biru tersenyum puas dan mengangguk dengan lembut. Saat ia melambaikan tangannya, seberkas cahaya lembut menutupi tubuh Wo Yuhao dan Tang Wutong. Inti jiwa Tang Wutong bergetar. Setelah itu, kekuatan jiwanya tiba-tiba melonjak. Kekuatan jiwa Wo Yuhao yang telah ia gunakan untuk menahan inti jiwa Tang Wutong sebelumnya disedot. Seolah-olah itu tersapu oleh tornado. Rantai antara dua inti jiwa Tang Wutong juga sepenuhnya terbentuk. Seberkas cahaya keemasan tiba-tiba melesat keluar dari Trisula emas. Tang Wutong itu memukul alis Wo Yuhao. Mata takdirnya terbuka sendiri karena stimulasi kekuatan eksternal ini. Setelah itu Wo Yuhao merasa bahwa sisa-sisa kekuatan spiritualnya telah sepenuhnya ditarik keluar dari lautan spiritualnya. Dia benar-benar tidak memiliki kekuatan spiritual. Pusaran air di sekitar inti jiwanya menghilang. Yang tersisa hanyalah benda emas yang tidak terlalu besar. Saat ini Wo Yuhao pingsan dan kehilangan semua kesadarannya. Apakah aku benar-benar akan menjadi idiot? Ini adalah pikiran terakhir di kepalanya. Jika dia punya satu detik lagi untuk berpikir, dia pasti akan berharap bahwa Nutian dan Titan akan memenuhi janji mereka, membawa diri idiotnya pergi dan lenyap sepenuhnya dari kehidupan Tang Wutong. Bukan hanya kekuatan spiritualnya yang benar-benar terkuras, bahkan kekuatan jiwanya identiannya tersedot. Cahaya terang yang sebelumnya bersinar dari tubuh Tang Wutong, kali ini sudah waktunya baginya untuk mendukung tubuh Wo Yuhao saat dia duduk di sana. Kepalanya perlahan-lahan terkurai. Pada saat inilah sosok diam-diam bersinar dari punggung Wo Yuhao itu adalah pria yang memiliki rambut panjang keemasan. Apakah ini cukup? Pria berambut emas bertanya. Lelaki berambut biru itu mengangguk dengan lembut dan menjawab. Melihat dia rela mengorbankan dirinya untuk Wutong, aku akan melupakan
suksesi tempat dudukmu yang ilahi. Namun dia masih harus bekerja lebih keras jika dia ingin menikahi putriku. Saat dia berbicara, pria berambut biru mendorong tangannya ke depan. Tiba-tiba, sinar matahari bulan di belakang punggung Tang Wutong bersinar terang. Pria berambut emas juga menirukan tindakan mendesak terhadap tubuh Wo Yuhao. Di belakang Wo Yuhao, matahari keemasan dan bulan biru tiba-tiba muncul. Hanya saja itu bersinar kurang terang dari matahari keemasan dan bulan keunguan Tang Wutong. Cahaya keemasan itu seperti jembatan. Kedua matahari keemasan menyinari satu sama lain, dan cahaya keemasan mereka saling melengkapi. Cahaya lembut menghubungkan kedua matahari. Matahari keemasan di belakang punggung Wo Yuhao berangsur-angsur menjadi lebih cerah karena diterangi oleh matahari keemasan di belakang Tang Wutong. Yang aneh adalah gelombang besar spiritual mulai datang dari tubuh Wo Yuhao. Tidak hanya ini, tapi bulan biru di belakang punggungnya juga melepaskan seberkas cahaya yang berpotongan dengan bulan keunguan di belakang punggung Tang Wutong. Saat matahari dan bulan berpotongan, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual mereka juga mulai berinteraksi. Dua inti jiwa di dalam tubuh Wo Yuhao mulai beredar, dan kekuatan jiwanya yang seperti pusaran menyebar. Coretan udara hitam mulai menyebar dari tubuh Wo Yuhao dan tubuh Tang Wutong. Itu menyebar ke udara sebelum perlahan menghilang. Pria berambut emas itu membentak, "Tidakkah menurutmu ini curang? Kita tidak bisa campur tangan dalam apapun di bawah ini." Pria berambut biru itu menjawab, "Apa? Aku tidak. Aku hanya membimbing auraku di tubuh putriku. Dia adalah dagingku dan darahku mengalir dalam dirinya. Siapa yang bisa mengatakan apapun tentang itu? Adapun Wo Yuhao, dia menerima umpan balik dari kekuatan putriku karena dia menamatkannya. Karena itulah sesuatu seperti ini terjadi. Ini bukan ulahku, itu milik mereka. Aku hanya menggunakan metode rahasia dari Sekte Hao Tian." Pria berambut emas itu tidak yakin. "Jelas kaulah yang menciptakan metode rahasia itu." "Oh, apakah begitu? Masa bodoh? Baiklah, aku pergi. Apakah kau ikut?" Baiklah, ayo pergi, Tang San. Tiba-tiba, aku merasa ingin memukulmu. Aku tidak yakin mengapa. Lebih jauh mengapa aku memiliki perasaan bahwa aku tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Tang San menjawab, "Tidak diuntungkan? Baiklah, itu akan baik-baik saja. Mari beralih. Kau dapat pergi ke kursi dewamu dan aku akan menghadapinya dan membiarkannya dia mewariskan posisiku. Aku percaya dia tidak akan menolakku dengan Wutong di sekitar." "Oh, bermimpilah." Pria berambut emas langsung menyela. "Oh, baiklah. Aku akan segera pergi. Aku tidak ingin diganggu olehmu." Pria berambut biru itu mengambil langkah dan tubuhnya tampaknya menyatu dengan ruang. Setelah itu dia langsung menghilang. Pria berambut emas itu memasang ekspresi kompleks di wajahnya saat dia menatap Wo Yuhao. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menekannya ke kepala Wo Yuhao. Kemudian dia mengangguk puas. "Mencoba merebut penggantiku? Bermimpilah." Dia juga mengambil langkah ke depan sebelum menghilang ke udara. Titan keluar dari suatu tempat yang tidak diketahui dan tertawa kecil. Apakah ini dianggap pertarungan antara makhluk abadi? Pertarungan antara dewa? Liu Tian mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan masuk. Apa? Bahkan jika para dewa bertarung, mereka hanya bisa melakukannya di alam atas, bukan di sini. Jangan katakan apa-apa lagi dan ikuti saja instruksinya. Kali ini keduanya akhirnya menuai hadiah. Keduanya telah menuai keuntungan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.